Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ke-8 ini, kita lanjutkan kembali. Eh, ini untuk yang potensial bola berunggah, ya. Untuk potensial bola berunggah. Potensial bola berunggah. Kita gambarkan bola berunggahnya dan misalnya dalam sebuah sumbu koordinat seperti ini, kita ambil bolanya ini. Berarti ini jari-jarinya R, ya. Ya, perlu diperhatikan ini beda dengan yang kemarin itu untuk ya, kuat medan pada bola berunggah. Kalau ini potensial pada bola berunggah itu juga masih besarannya berupa skalar. Perlu diketahui di awal kemarin kan E itu adalah K Q per R kuadrat. Sementara V itu adalah K ya Q per R. Atau hubungan keduanya boleh saya tuliskan V itu adalah E dikalikan R ya, atau kali D biasanya gitu. R-nya diganti dengan D. Nah, sekarang kalau kita tinjauannya seperti ini, untuk potensial bola berunggah itu grafiknya adalah seperti ini. Gini, gini, ya, gini. Artinya apa? E di sini itu sama dengan di dalam ya. Maksudnya di dalam ini tidak sama dengan 0. Gitu aja dulu. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak sama dengan 0? Ternyata untuk saya tuliskan di dalam. Kemudian di permukaan. Nah, di dalam dan di permukaan ini adalah dua hal yang sama. Grafiknya di sini. Ini sama dengan yaitu V-nya yaitu K Q per R. Maaf, di sini tadi bukan E tapi V ya. Ini V bukan karena potensial. Ya, V-nya tidak sama dengan 0. Jadi di dalam maupun di permukaan itu V-nya sama. Ya, sama. Yaitu K Q per R. Nah, sementara yang di luar bola, untuk di luar bola, grafiknya ini, lihat. Nah, jadi kalau ini fungsi dari R juga, V-nya adalah K Q per R. R-nya tapi R kecil, ya, karena bukan R jari-jari, tapi jarak terhadap pusat atau tinjauan jaraknya terhadap pusat gitu. Ya, ini ya kesimpulan dari potensial bola berunggah. Yang pertama di dalam bola sama dengan di permukaan bola yaitu K Q per R. Sementara di luar bola itu sama dengan K Q per R. R adalah jarak dari pusat bola. Ya, baik, untuk itu kita buatkan
dua simulasi ya. Yang pertama untuk bola yang koaksial, artinya kita punya dua buah bola berongga yang koaksial. Misalnya ini, kita buat ini aja, ya. Satu lagi, satunya ini. Ya, ya perhatikan dua buah bola berongga, ya, yang sepusat, dimana kalau kita gambarkan secara sederhana, ini R1, ya, ini R2, dan dua-duanya bermuatan ya, positif misalnya. Dan ini ada titik-titik yang akan kita tinjau potensialnya. Atau kuat medannya dulu aja di sini, sini, ya, ya. Yaitu beri nama A, B, C, D, E. Ya. Sekarang kita tinjau untuk titik A, ya, untuk titik A. Titik A itu berada di dalam bola, ya. Kita tinjau titik A yang berada di dalam bola. Berarti ada E di titik A. Ingat, E di titik A di dalam bola kalau potensial 0. Ini oleh bola 1 maupun bola 2 0. Ya, karena semuanya berada di dalam bola. Kemudian E di titik B. E di titik B. B itu di permukaan bola 1 tapi di dalam bola 2. Berarti nanti kan E1 plus E2, ya. E1-nya itu K Q1 per R1 kuadrat, ya, plus 0. Kenapa 0? Karena titik B di dalam bola 2, ya. Ininya Q2, di sini Q1, bola 1. Jadi, karena masih di dalam bola 2, maka E oleh bola 2 0 yang belakang ini. Nah, jadi E di titik B hanya itu. Kemudian E di titik C. Lihat titik C. C itu di luar bola 1 dan di dalam bola 2. Ya, jadi E-nya apa? K Q1 di luar bola 1 berarti RC, ya gitu. Plus dia masih di dalam bola 2, ya tetap 0. Nah, gini. Ya. Kemudian E di titik D. Ya, titik D perhatikan D di dalam di permukaan bola 2 dan di luar bola 1. Berarti oleh nanti E1 plus E2, ya, sama E1 plus E2. E1-nya adalah ya K Q1 dibagi dengan R2 karena jaraknya terhadap pusat bola ya di R2. E2-nya berapa? K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, itu E di titik D. Ya, kemudian E di titik E, ya, saya gambarkan. Berarti ada dua juga, E1 plus E2. E1-nya adalah K Q1 dibagi dengan R E, ya, RE berarti kuadrat plus K Q2 dibagi dengan RE kuadrat juga, jarak terhadap titik E. Itulah, ya, ingat titik-titik yang berada di dalam bola, permukaan bola, ya. Karena bolanya 2, maka perpaduan ada Q1 dan Q2. Baik, itu yang untuk kuat medan. Nah, kalau yang untuk potensial bagaimana? Ya, kalau untuk yang potensial bisa kita gambarkan dulu, misalnya bolanya begini.
Kita gambarkan 2 lagi bolanya, ya. Di sini kita tinjau potensialnya ya. Sama tadi di sini kita anggap di sini bola 1, ini jari-jarinya R1, ini bola 2 jari-jarinya R2, ini Q2 muatannya, ini Q1. Nah, ini titiknya 0. Sekarang ada beberapa titik yang kita tinjau seperti yang tadi. Ini di dalam, titik A, ini di permukaan, B, ini C, ini D, ini E. Ya. Definisi titiknya masih sama seperti yang di atas, di dalam, di luar, di dalam, di luar. Lihat bola 1 dan bola 2-nya. Bola 1 R1, Q1, bola 2, R2, Q2. Sekarang kita lihat titik A. Berarti kita ingin mencari V di titik A. Ingat, di dalam bola sama dengan di permukaan bola kalau potensial. Berarti nanti ya V1 plus V2 yaitu berapa? K Q1 dibagi dengan R1 tambah lagi K Q2 dibagi dengan R2 karena dia dua-duanya berada di dalam bola 1 maupun bola 2 untuk titik A ya. Lalu titik B, VB. VB itu di permukaan, tapi permukaan bola 1, tetapi di dalam bola 2. Ingat tadi kalau di permukaan sama dengan di dalam. Berarti VA ini nanti pasti sama dengan VB karena masih di permukaan. Ya, kesimpulan tadi kan di permukaan sama dengan di dalam. Ya. Jadi VA sama dengan VB, besarnya sama ini K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2. Ya. Kemudian V di titik C. V di titik C, C adalah di luar bola 1, di dalam bola 2, berarti K Q1 dibagi dengan RC plus K Q2 dibagi dengan R2. Nah, karena dia ada bola 2 untuk titik C. Kita lihat titik D. D itu di permukaan bola 2 dan di luar bola 1. Ya, berarti V titik D itu sama dengan K Q1 dibagi dengan R2 ditambah K Q2 dibagi dengan R2 ya, karena jaraknya masih di bola 2 jari-jari 2 ya. Itu kemudian yang terakhir titik E, VE. E di luar bola sama sekali dua-duanya ya. Ya berarti K Q1 per RE nah, ditambah K Q2 dibagi dengan RE. Ya, ini potensial dari bola berunggah. Nanti kalau ada angkanya tinggal masukkannya. Ini saya buat secara persamaan aja dulu. Bagaimana menentukan kuat medan di bola berunggah yang koaksial, kemudian potensial di dua buah bola yang koaksial. Ya, itu untuk selanjutnya kita bahas yang kapasitor ya, kapasitor bola berunggah dan kapasitor keping sejajar. Mungkin di awal kita sudah punya pemahaman tentang C. C kemarin kapasitor C adalah Q per V ya. Kapasitor yang dilambangkan dengan ini adalah keping sejajar ya. Kalau kita tinjau yang untuk bola berunggah dulu, misalnya kita punya bola berunggah, kepencet lagi nih. Ya, ini. Baik, ini kita hapus dulu. Misalnya kita punya
bola berungga seperti ini. Ya. Ini jari-jarinya R dan bermuatan Q, ya, muatannya sembarang misalnya plus. Maka kalau kita kembalikan ke persamaan di atas, C itu sama dengan Q per V. Ya. Q, V itu apa? K, Q per R. Yang dari persamaan yang sebelumnya. Kalau kita coret di sini, berarti R per K. Ya. Jadi kapasitor dari bola berungga itu adalah R per K. Ya. R adalah jari-jari bolanya, K adalah seperempat pi epsilon 0. Ya. Itu kemudian kalau keping sejajar. Keping sejajar, misalnya ini dihubungkan dengan beda potensial, ya, misalnya ini, ingat, sini V, maka kalau ini min, sini plus, maka kuat medannya ke sana. Ini. Ya, ini E. Ya. Jarak antara dua keping adalah D. Nah, jarak antara dua keping. Dan luas permukaan kepingnya adalah A. Kalau kita ini, kalau kita hubungkan dengan persamaan yang tadi, C sama dengan Q per V, ya, maka kita dapatkan Q dibagi dengan V. V hubungannya dengan E dan D, ya. V itu E kali D. Berarti ini V dikalikan D, ya. Berarti V dikalikan D. Lalu V itu apa? V hubungannya dengan E. V itu E dikalikan ini V-nya kita ganti ya. V hubungannya dengan E. Ya. Berarti kan V yang kemarin itu E dikalikan D. Ya. Kalau kita masukkan Q dibagi dengan E itu apa? K Q per R kuadrat dikalikan D. Ini saya coret Q-nya. K saya ganti ya. K itu menjadi begini. K-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 R kuadrat. Ini ada D. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita sederhanakan. Ya. Ini yang di bawah 4 pi R kuadrat itu kita ganti dengan A, ya. Karena ini 4 pi R kuadrat itu tidak lain adalah A, luas penampang. Berarti C-nya kita ganti naik ya, epsilon 0 A per D. Ya. Inilah untuk kapasitor dari keping sejajar, tergantung dari luasan, jarak antar dua keping, dan permitivitas yang di dalamnya. Baik, untuk kapasitor sendiri, kemarin sudah ini ya, untuk C seri, nah, kemudian C paralel. Seri dan paralel ini kebalikan dari R, ya. Kalau C seri itu 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 dan seterusnya. Tapi kalau C paralel, ya, itu adalah C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3 dan seterusnya.
Ingat di dalam seri paralel kemarin kalau seri ini muatannya yang sama, Q-nya sama, ya. Kalau paralel nanti V-nya yang sama. Ini ciri khas atau karakter dari rangkaian seri dan paralel untuk kapasitor. Kemudian untuk ini apa itu energi yang tersimpan di dalam kapasitor W. W-nya adalah setengah CV kuadrat, ya, setengah CV kuadrat. Ya. Bisa juga diganti karena ada hubungan itu C sama dengan Q, ya, Q per V. Ya, maka dari itu ini bisa kita substitusikan ke sini, bisa kita ganti ya salah satu atau yang lain sebagainya. Ini misalnya dalam versi V-nya kita hilangi. Kalau V-nya kita hilangi berarti W sama dengan setengahnya masih Q kuadrat per C. Nah, bisa juga seperti ini. Bisa juga kalau dalam versi Q-nya kita hilangi. Berarti setengah Q dikalikan V. Ya, ingat substitusi ini. Ya. Nah, ini setengah CV kuadrat. Nah, sekarang ini ada 3 versi sama. Ini untuk energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Ya, untuk latihan seri paralel, saya yakin bisa sendiri ya. Sama dengan hambatan kemarin seri paralel. Ini mudah-mudahan menjadi bahan untuk menyelesaikan soal-soal, dan jangan lupa selalu menambah di referensi, baca, dan nanti kalau tidak jelas bisa dikomunikasikan, ditanyakan ya. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan dengan edisi latihan soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.